Ini misalnya saya membuat general saja ya. Ada database belajar ya. Kemudian ada tabel kunjungan ya. Biasanya kunjungan ya yang dikasihkan nomor urut gitu. Ini saya kasih contoh 3 kolom yang prinsip-prinsip aja ya. Ada ID, ada kode, ada nama. Nanti yang kita generate dengan trigger adalah kode. Ya, sedangkan nama ini adalah kolom-kolom keterangan tambahan saja ya. Kemudian ada ID. Nah, ini juga saya perlu jelaskan sedikit di sini. Kenapa ada ID, ada kode? ID itu adalah kolom yang tidak enak dibaca oleh operator. Dia merupakan nomor aja, nomor 001, 02, 03 gitu ya. Itu kalau dibaca oleh operator kurang bisa deskriptif ya. Itu hanya untuk sistem database ya. Kan database nanti banyak tabelnya ya, nggak cuma satu gini ya. Nah, antara tabel itu adalah akan ada komunikasi atau interaksi ya, referensi saling terkait ya. Nah, keterkaitan antara tabel itu nanti menggunakan ID-ID ini ya. Misalnya kode kunjungan terkait dengan tabel apa ya, misalnya ya, tipe buku atau jenis buku ya, atau kode kunjungan terkait dengan pelanggan ya. Itu ada kaitannya itu dengan ID ini ya. Sedangkan kode itu jangan sampai digunakan untuk mengeling ke tabel lain. Kode itu hanya untuk internal tabel ini saja, untuk pencarian. Seperti itu prinsipnya ya. Jadi kalau suatu saat kita sudah membuat desain database yang banyak tabelnya dan sudah saling terkait menggunakan ID, kemudian dari manajemen ingin ada perubahan kode formatnya diganti seperti ini Pak, ini kita nggak bingung ya, karena kode itu nggak ngeling kemana-mana, cuma di sini saja. Beda kalau nanti kita membuat kode itu, misalnya kode kode pasien ya, atau kode kunjungan ya, atau kode pelanggan misalnya. Itu kode itu kita link ke tabel lain. Kemudian suatu saat ada dari manajemen ingin berubah formatnya, bingung kita. Soalnya di tabel-tabel lain sudah ada kode itu, paham ya? Ya, jadi yang dipakai internal adalah ID. Nah, ID ini nanti sifatnya adalah auto increment ya. Jadi setiap ada record nambah baru, dia langsung nambah satu gitu ya, 1, 2, 3 otomatis. Sedangkan kalau kode ini nanti kita generate dengan menggunakan trigger. Oke, sekarang kita masuk ke triggernya ya. Trigger itu nempel di tabel sini. Kita klik gambar kunci ini ya, kunci pas ini ya, klik. Nah, muncul ke sini. Ini sudah saya buatkan trigger ya di sini. Nah, triggernya ini seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat ini. Pertama kita deklarasikan max kode ya, ini campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya, nggak apa-apa karena kita orang Indonesia ya. Jadi max kode, kemudian kita deklarasikan juga new kode, kemudian kita deklarasikan juga tanggal kode. Nanti saya jelaskan gunanya. Pertama, formatnya di contoh ini adalah apa tadi, kode itu 8 digit. Pertama adalah tanggal, yaitu tahun 4 digit, kemudian bulan 2 digit, tanggal 2 digit ya. Kemudian yang 3 digit berikutnya adalah nomor urut ya. Jadi kalau hari ini misalnya tanggal berapa ini, 10 Maret 2021 ya. Nanti kodenya adalah untuk pasien pertama atau kunjungan pertama itu adalah 2021 03 10 001. Itu yang datang pertama kali seperti itu. Kemudian datang orang berikutnya 2021 03 10 02. Itu otomatisnya. Oh ya, kenapa kok harus ditaruh trigger? Kok nggak ditaruh di program saja? Kan bisa di program. Bisa di dalam program itu kita membuat prosedur untuk mengenerate kode itu. Ya. Tapi ada kelemahannya. Itu kalau kita nanti membuat teller ya, atau apa istilahnya ya, loket yang multi 3 aja lah ya, dan 3-3-nya itu terkoneksi oleh jaringan internet misalnya. Nah itu kalau 3-3-nya bareng mengentry orang yang datang ya, itu bisa nanti double kodenya, iya kan? Soalnya dia membaca database dulu ya, dilihat kode yang ada berapa. Oh ternyata kode yang ada 002, berarti saya harus membuat 003.
Nah, yang loket satunya juga sama, dia belum nyimpan, ini sudah juga membuat 03. Loket yang ketiga juga 03, begitu di enter bareng tempuk dia double crash ya kan. Itu handlingnya lebih rumit ya. Tapi kalau di dalam database gini handlingnya enak, nggak ada kemungkinan crash, soalnya semuanya dihandle di database ya. Yang di loket-loket itu tinggal ngirim pasien baru, nomor urutnya terserah kamu kasih berapa gitu loh intinya ya. Ya ini pertama kita ambil dulu kan formatnya tanggal, bulan, tahun ya. Kita ambil dulu dari current date. Current date ini fungsi dari MySQL untuk mengambil tanggal hari ini ya. Kita format dengan YMD, ini nanti munculnya adalah 2021 03 10 ya. Kita masukkan ke tanggal kode seperti ini ya. Ini gunanya untuk menampung itu ya. Jadi nanti kalau hari ini itu munculnya seperti ini, sorry ya, 2021 03 10 seperti ini gitu loh ya. Date format sama kode seperti ini disimpan. Kemudian kita ambil kode terbesar pada hari itu ya. Caranya select max kode ya, kan ada kolom kode tadi ya. Kode ini kolomnya di tabel kunjungan itu. Select max kode kita masukkan ke select max kode ya, kita masukkan dalam max kode ya. Kemudian mana yang kita ambil, yaitu yang 8 digit awal dari kode itu sama dengan ini tadi tanggal kode. Paham ya maksudnya ya? Jadi cuma diambil yang hari itu saja, yang hari ini saja. Misalnya ada 10 orang yang sudah berkunjung, ya kena 10 itu. Itu diambil yang paling besar. Ya, berarti kalau 10 berarti 00010 nanti ya, itu yang kena. Ya, jadi kalau ada 10 kunjungan, sudah ada 10 kunjungan di hari ini, nanti yang kena dari max kode ini adalah 2021 03 10 010. Ini yang kena. Nah, dapat ini. Ini kita simpan di max kode. Oke. Terus bawahnya. Nah, ini ada kemungkinan hari itu belum ada kunjungan ya. Kalau hari itu belum ada kunjungan, maka max kode ini dapatnya 0 ya. 0, nggak ada data. Nah, kalau 0 maka new kode kita isi dengan tanggal kode tadi ditambah 001. Itu ya, paham ya? Jadi 20, 21, 03, 10, 01. Dapat ini kalau pasien pertama ya. Kemudian kalau dia sudah ada max kodenya, ya langsung ditambah 1. Jadi max kode ditambah 1. Nah, ini kita masukkan ke new. Ini format untuk ini kan before insert ya. Ini jadi belum menambahkan record di database, di tabel belum ya. Masih di awang-awang. Ya, di awang-awang itu new kodenya kita isi dengan new code ini. Oke, paham ya teman-teman ya dari sini ya. Sekarang kita coba ya. Nih, kan masih kosong ya. Ya, masih kosong. ID kunjungan kosong, kode kosong, masih belum ada record ya. Sekarang kita tambah record di sini. Misalnya insert into kunjungan, yang diisi cuma nama aja yang diisi ya. ID-nya di generate auto increment, terus kodenya di generate oleh trigger tadi. Kita isi Romeo. Ya, masuk, kita lihat di sini. Nah, langsung Romeo, ID kunjungannya 1, kodenya 2021 03 10 01. Ya, berarti ini kena yang ini tadi dia, kena yang ini. Nah, kena yang ini, 0 dia, nggak ada, dapat 01. Saya tambahin lagi, misalnya siapa ya, Romeo Juliet. Ya. Lihat, nah, Juliet dapat 02.